Usaha membuat benda-benda daur ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fatpro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3 di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau daerah manapun. Berita berikut menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi masalah sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Pertanyaan pertama, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Di Kelurahan Babakan Pasar. Nomor 2, apa masalah yang dihadapi? Masalah kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Pertanyaan ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Pemerintah kota mengajak warga dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Karena semua masyarakat ikut ambil bagian dalam membuang sampah, sehingga semuanya harus ikut bertanggung jawab. Yang terakhir, nomor 5. Apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Lingkungan menjadi indah dipandang, bersih, dan masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Ayo berdiskusi di halaman 105. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu, lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Bagaimana menurut kalian? Bagus-bagus bukan hasil karya mereka dari mendaur ulang sampah? Sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Yang pertama, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pemulung sangat membantu masyarakat karena dengan adanya pemulung, banyak barang bekas yang masih bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali.
Secara tidak langsung, pemulung juga membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Pembuatan benda daur ulang sangat menguntungkan masyarakat karena dapat membantu mengurangi tumpukan sampah seperti botol bekas, koran, bahkan plastik. 3. Bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Dengan membantu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Cara ini dapat memudahkan pemulung mengambil barang yang masih bisa didaur ulang. Yang terakhir, nomor 4. Bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Kita dapat menghargai usaha membuat benda daur ulang dengan memakai barang yang telah didaur ulang itu. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan permintaan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain.